Yang pasti lu tuh mesti harus bisa dipercaya lah ya gitu, karena intinya lu ngejaga rahasia keuangan klien gitu kan, bahwa Mm. ini tuh bener-bener kayak waduh gitu, hidup mati deh masalah duit gitu kan, nggak mungkin lu ceritain sama orang lain juga. Nah ini adalah saat yang tepat untuk berinvestasi gitu, karena nanti by the time ekonomi maju lagi, jalan lagi, ya pasti harga sahamnya akan naik. Nah, sekarang kan pandemik nih, Fit. Iya. Kalau misalnya investasi yang baik untuk ke depan untuk saat ini di bidang apa? Kalau produk keuangan, ya kalau misalnya kayak yang pasti saat ini, karena kita nggak pernah tahu nih kondisi kondisi ini akan berlangsung berapa lama, karena dari berita IMF tuh kemarin sempat ngeluarin gitu ya, bahwa ini tuh akan krisis ekonominya akan lebih parah daripada krisis ekonomi yang terjadi di Tahun Great Depression tahun 98. 1933. Even Oh, bahkan mereka membanding ya, 1933. mereka membandingkannya, event ini akan lebih worse daripada Great Depression tahun 1933, which is itu kan kayak kita aja nggak tahu tahun 1933 itu separah apa sih gitu kan ya. Ini kan nggak Gue pernah belum kejadian nih. lahir. Nah itu dia, siapa yang udah lahir gitu kan. Ya kalau kayak 2008, ini mah udah pasti lebih lah gitu kan. Jadi terus kayak pertumbuhan ekonomi, even dibilangin menurut Sri Mulyani kan akan ada tambahan 10.000 apa 5 juta pengangguran lagi, terus kayak angka ekonomi kita itu, pertumbuhan ekonomi kita udah nggak akan plus, udah bakalan minus gitu loh. Nah, untuk menghadapi kondisi darurat ini, otomatis pasti saran gue adalah ya cash is king lah. Lo harus punya cash, harus punya pegangan untuk kondisi darurat. Jadi menurut gue, dalam kondisi pandemi ini, anything could happen, jadi ya harus siap dengan si dana darurat. Nah, kalau misalnya kondisi keuangan lo masih sehat, masih baik, punya uang lebih, nah, saat ini juga adalah waktu yang tepat untuk bisa berinvestasi di dunia saham, karena lagi pada berguguran lah ya. Walaupun sekarang tuh udah mulai naik lagi. Kemarin-kemarin tuh harga saham tuh benar-benar at discount price 50% lah gitu. Jadi kayak kapan lagi sih lu bisa beli saham perusahaan blue chip yang emang perusahaannya bagus, lu tahu kondisi perusahaannya baik-baik aja, tapi ya karena kondisi begini jelek, tapi kan kalau kondisi fondasi perusahaannya bagus ya pasti dia akan naik lagi gitu kan. Nah ini adalah saat yang tepat untuk berinvestasi gitu, karena nanti by the time ekonomi maju lagi, jalan lagi, ya pasti harga sahamnya akan naik gitu. Karena gue ngalamin sih kalau yang 2008 gitu, gue pernah ngerekomen klien gue suruh beli saham, karena waktu itu saham lagi murah banget, dia beli, terus dalam hitungan 2 tahun bounce back balik, itu dia kayak fit duit gue naik banget gitu kan. Akhirnya gue bisa renov rumah nih gitu. Karena naiknya gede banget, bener-bener ya 50% lah gitu kan, lumayan. Jadi yang sekarang lebih baik jagain dulu dana darurat ya. Karena Iya, ini buat jaga-jaga. harus punya tetap Kalau gitu, mau karena investasi berarti harus punya dana lebih, dana yang iya, memang dari dana darurat tadi. betul. Karena misalnya ada beberapa klien gue yang memang bekerja di perusahaan yang justru dengan kondisi ini bahkan dia bisa ngasih bonus gitu ya. Karena ternyata di kondisi ini perusahaannya malah mendapatkan omset justru lebih baik, lebih bagus. Berarti dia dapat bonus. Nah, berarti kan dia punya uang lebih tuh. Nah, menurut gue dengan kondisi itu dia punya uang lebih, perusahaannya baik-baik aja, malah dalam kondisi orang susah perusahaan tutup, dia malah lebih bagus kondisi perusahaannya, artinya kan insya Allah baik-baik aja lah. Nah berarti uang lebih itu harusnya bisa dia manfaatkan dengan baik, dia pilih produk yang mana gitu supaya uangnya malah nggak jadi kebuang percuma. Nah, jadi buat semua yang punya dana lebih, udah ngamanin dana darurat, kalau nggak ngerti mau ngapain, panggillah financial planner. Weh, diiklanin loh, Anda adalah seorang sales yang baik. Terima kasih Bapak David. Ya, biar orang-orang nanti makin banyak artis, makin banyak pengusaha, makin banyak orang kerja ya buat nyari financial Iya, planner. Fit, tapi amin. gue lihat kan lo sebenarnya santai ya, bukan yang pencari, punya goal, harus punya berapa ratus klien gitu. Tapi sebenarnya Iya. persaingan financial planner tuh udah banyak belum sih? Maksudnya ini lo kue lo besar atau Uh-uh. gimana nih? Kalau dibilang banyak, lumayan banyak sih sebetulnya sekarang itu ya gitu. Udah Hmm. lebih banyak, jauh lebih banyak daripada dulu. Kalau dulu tuh bisa kehitung jari lah financial planner yang
beken tuh berapa orang, berapa nama, berapa perusahaan. Sekarang itu menurut gue udah makin banyak. Tapi kalau dilihat dari persentase jumlah penduduk Indonesia yang puluhan juta jiwa ini gitu, maksud gue secara persentase yang menjadi financial planner tuh sebenarnya masih sedikit sih gitu. Gitu. Tapi kalau dibandingin waktu gua awal banget sih udah jauh lebih banyak lah dibandingin dulu. Sekarang mah udah banyak banget nama-nama yang gua kayak oh ini oh ada lagi oh ini oh banyak banget gitu. Oke. Selalu muncul nama-nama baru. Tapi Ya. lo sendiri bisa kasih tips nggak? Lo harus punya apa ya ibaratnya karakter apa untuk jadi financial planner yang sukses selain tadi walk the talk tadi ya? Oke. Yang pasti lu tuh mesti harus bisa dipercaya lah ya gitu karena intinya lu ngejaga rahasia keuangan klien gitu kan bahwa ini tuh bener-bener kayak waduh gitu hidup mati deh masalah duit gitu kan nggak mungkin lu ceritain sama orang lain juga. Terus yang kedua kalau mau jadi pembicara intinya juga ya karena kan rata-rata jadi trainer ya lu harus punya kemampuan untuk bisa jadi public speaker yang bagus juga, gimana lu mesti nyampein soal, gimana lu mesti jelasin soal keuangan kepada orang dalam hitungan berjam-jam tanpa membosankan, karena ngomongin soal uang gitu ya kan males banget gitu, nah makanya itu juga penting gitu kan, terus ya yang ketiga, lu tetap harus bisa jadi teman menurut gue, karena pada saat lu menjadi seorang financial planner, lu tuh bukan seperti kayak gue menjadi akuntan perusahaan yang mesti ngurusin audit laporan keuangan perusahaan. Inilah laporan keuangan rumah tangga di mana selalu banyak sisi humanis di dalam menyampaikan hal itu gitu. Karena lu mesti ngobrolin antara suami istri yang gimana lu mesti tetap bisa adil. Kalau suaminya ternyata nyembunyiin duitnya dari istrinya atau istrinya nggak mau ngasih tahu dia belanja apa aja gitu, hal yang kayak menurut gue kayak lu mesti tetap bisa subjektif dan adil dalam hal itu gitu. Misalnya kayak ada istrinya kayak ya gue sebel banget deh laki gue tuh ini kan tapi mending nggak apa-apa lah dia belanja begitu daripada dia belanja hal-hal aneh punya istri lagi tambahan kan lebih pusing gitu kan ya. Jadi misalnya kayak lu tuh kayak mesti gimana sih menenangkan karena ini masalah uang gitu, dan kalau lu nggak bisa jadi penengah yang baik lu akan bisa jadi penyulut pertengkaran rumah tangga lah gitu ujung-ujungnya gitu kan. Gimana lu tetap masih bisa ngademin di both side di sisi suami sama sisi istri gitu ya. Ya itulah yang saya rasakan selama bertahun-tahun ini gitu ya. Ya ada sukanya, ada dukanya, tapi lebih banyak sukanya sih daripada dukanya.